selimut, gue intip tuh dari lubang pintu. Gak ada orang, gue mundur lagi. Tiba-tiba pintu yang tadinya dikunci ngebuka sendiri di depan, persis di depan muka gue, persis banget di depan gue. Pintu itu ngebuka sendiri. Blah. Gue bengong, nggak ada orang, kosong. Gue langsung pingsan. Blah. Pingsan gue di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Seperti biasa, di channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah nyata. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah horor di pesantren. Kebetulan kisah horor di pesantren ini dialami oleh gua pribadi. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 1998. Waktu itu gua masih sekolah SMP. Jadi zaman dulu itu ada namanya pesantren kilat dan jatahnya itu 2 minggu. 2 minggu itu harus diisi untuk kegiatan pesantren kilat. Nah, yang 2 minggu lagi boleh diisi oleh main, karena dulu setelah kenaikan kelas ada libur sebulan. Tetapi untuk mengisi libur panjang tersebut, pada saat itu siswa itu dikasih kegiatan untuk mengikuti pesantren kilat dan dikasih buku tuh. Di situ harus ada tanda tangan kiainya. Wah, pokoknya ya mau tidak mau harus diikutin. Akhirnya gua dicarikan pesantren yang cocok menurut bapak gua. Pada saat itu gua nyari-nyari pesantren, nemulah pesantren yaitu di Cisadang. Setelah ketemu dengan Pak Kiai guru di pondok tersebut, ngobrol dengan bapak gua, akhirnya gua setuju karena gua ngelihat di situ umurnya itu ya seumuran gua pada saat itu. Ya seperti biasa, gua tidak menaruh curiga, gua tidak menaruh takut ataupun apa, tidak. Waktu itu tidak berpikiran kemana-mana. Akhirnya gue ditinggal dan gue siap mengikuti pesantren kilat. Hari pertama gue biasa aja seperti anak-anak yang lain, berbau, ngeliwet, ya biasa lah, ngumpul makan. Nah, pas di hari kedua itu Pak Ustadz itu kedatangan tamu dari kampung Cidadang. Pada saat itu gue inget banget bahwa hari, kalau istilahnya ya, bulan Mulud. Nah, setiap bulan Mulud itu biasanya ada pengajian antar kampung. Kebetulan kiai gua itu jadi tamu untuk mengisi tausiah di sana. Gua senang, kita santri senang semua. Wah, kita bisa dapat berkat. Pada akhirnya tibalah tausiah itu. Semua santri diajak untuk menghadiri tausiah tersebut. Kami pun berangkat semua. Di pesantren itu tidak ada seorang pun, semua santri ikut semua, termasuk gua. Gua semangat 45 karena wah, kita akan makan enak. Bener aja, nyampe di sana itu kue-kue itu udah banyak lah, daging, ikan, semua udah. Gua pokoknya nggak berpikir panjang, pas saat ustadz gua itu lagi ceramah, ya gua makan lah. Makan, akhirnya gua ketiduran. Gua dibangunin tuh sama bapak-bapak. Gua bangun, udah nggak ada orang, gua ditinggal pulang. Akhirnya gua nanya kan ke bapak-bapak, kok tadi nggak dibangunin sih? Kata gua kan ngomong gitu, kenapa nggak dibangunin? Lah, kata Pak Kiainya nggak usah kan, biar jadi pelajaran. Udah, gua ngaku salah karena gua salah. Akhirnya gua pulang tuh.
Ya lumayan sih, jaraknya dari kampung Cidadap ke Cisadane itu lumayan 1 jam. Gua jalan tuh ke pesantren. Dan nah, begitu nyampe pesantren kaget gua. Loh, kok masih sepi? Katanya tadi udah pulang duluan. Ya udahlah, gua masuk aja ke kamar gua tuh. Masuk ke kamar gua rebahan. Di kasur itu gua rebahan, tiduran. Selang 15 menit, gua denger suara rame. Pikir gua nih, mereka udah datang. Tapi gua heran kenapa mereka ninggalin gua dan mampir kemana dulu. Cuman ya udahlah, yang penting gua sekarang ada temannya. Gua tungguin persis banget di depan pesantren itu ada gerbang yang terbuat dari bambu. Nah kalau dibuka kan begitu, itu sama, itu benar dibuka. Pintu itu banyakkan orang itu, ya rombongan itu masuk ke pesantren. Sebenarnya begitu gua dengerin, loh, kok nggak pada masuk ke kamar masing-masing. Jadi suara itu hilang pas saat ngebuka pintu. Akhirnya gua intip tuh dari celah pintu, nggak ada orang, kosong, sepi masih. Gua kan, itu siapa? Nah di situ tuh gua udah mulai merinding, takut. Akhirnya gua balik lagi ke kasur, kencengin selimut tuh. Gua ambil selimut tuh. Gua sembunyi tuh pakai selimut. Dan waktu gua sembunyi pakai selimut itu, gua denger jelas banget suara langkah kaki menuju ke depan pintu gua. Gua intip, akhirnya gua beranikan diri buka selimut. Gua intip tuh dari bawah pintu, gak ada orang. Gua mundur lagi, tiba-tiba pintu yang tadinya dikunci ngebuka sendiri di depan, persis di depan muka gua, persis banget di depan gua. Pintu itu ngebuka sendiri. Bleh. Gua bengong, nggak ada orang, kosong. Gua langsung pingsan. Pingsan gua di situ. Sadar-sadar gua ngedenger azan subuh. Akhirnya gua bangun. Pas gua melek mata, wah, udah banyak tuh santri. Akhirnya ada tuh teman gua tanya, namanya si Odi. Gua kan nanya, "Di, pulang ke Bali jam berapa?" Lu kok nanya ke gua? Lu kan yang duluan datang. Lu lagi, aduh, ngapain lu tidur? Pintu masih kebuka, pintu kamar. Gua diem aja, nggak berani ngomong, gua diem. Gua nanya ke dia, iya, gua ketiduran. Kan gua ditinggalin sama rombongan kalian. Iya, sudah dikerjain sama Pak Ustadz. Iya, waktu mau pulang ke pesantren, tahu-tahu ada teman Pak Ustadz jadi mampir. Kami ngobrol di sana. Pas pulang ke sini, ngeliat kamu udah tidur dengan pintu terbuka, kan mau dibangunin sayang, kasihan. Lu mau gua bangunin kasihan, tapi udahlah. Gua di situ, gua masih antara percaya dan tidak. Mulai tuh di hari ketiga itu gua udah gak betah, sedangkan gua harus pesantren itu 2 minggu. Tuh kata gua, ini baru 3 hari aja udah kayak gini, udah gak betah. Ya udah, akhirnya gua itu masih belum ngomong sama mereka bahwa gua itu ngalamin kejadian yang horor banget. Malam keempat itu selepas ngaji, biasa tuh selepas ngaji kan suka bercanda. Akhirnya gua jadi pendiam aja. Tadinya gua suka usil, suka ngebully orang, ke mereka. Jadi pendiam, diam aja, karena gua nggak betah. Akhirnya gua masuk kamar, gua ketiduran. Tapi sialnya lagi, jam 1 malam gua bangun, kedenger lagi tuh suara kaki yang jalan. Gua udah pusing lah, gua udah benar-benar ngeri banget. Ya gua beraniin diri, gua intip, tetap nggak ada orang. Pokoknya setiap malam selama
9 hari gua selalu ngalamin seperti itu. Tidur sore, malam pasti bangun. Kejadian ini yang paling seram. Pas hari terakhir, pas 2 minggu, gua itu tidur, tapi ini beda, kebangun. Iya, kebangun malam, tapi beda. Gua merinding, bener. Jadi gua itu mendengar orang ketawa-ketawa cewek di atas genteng ketawa-ketawa. Herannya gua bacain ayat kursi malah ketawa. Pokoknya semua surat-suratan gua bacain malah ketawa. Sampai pagi gua nggak bisa tidur. Pokoknya suara itu hilang pas azan subuh. Setelah itu gua ngerasa udah pulang lah, gua udah beres dan gua keluar dari neraka. Akhirnya gua ngadep ke Pak Ustadz untuk minta tanda tangan. Gua di depan Pak Ustadz ngelamun, Pak Ustadz itu ketawa aja, ngeliat gua ketawa aja. Kamu kenapa? Akhirnya dia nanya, ya, kamu kenapa gitu? Enggak Pak Ustadz, ya udah ngomong aja. Akhirnya gua berani ngomong, Pak Ustadz, mohon maaf. Saya ini kan di sini pesantren, dan yang saya tahu pesantren itu kan tempat ngaji, tempat sholat, pokoknya orang-orangnya semuanya rajin ibadah. Tapi kenapa Pak Ustadz? Kok saya ngerasa serem ya? Terus terang Pak Ustadz, saya ngerasa serem di sini. Bahkan saya dari 3 hari di sini itu saya udah sering diganggu. Pak Ustadz itu cuma ketawa. Dia ngomong ke gua, Sigit, kita itu wajib percaya pada hal gaib. Kenapa? Karena Allah juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan manusia dan jin selain untuk menyembah kepadaku. Itu adalah firman Allah. Jadi kita wajib mempercayai hal gaib tersebut. Jadi gini, yang ngeganggu di sini itu sebetulnya jin Islam yang menguji keimanan kamu di sini. Seberapa kuatnya iman kamu? Kamu sering diganggu malam, sengaja. Kamu itu dibangun biar kamu itu sholat tahajud, meminta kepada Allah, berdoa. Cuman jin Islam itu ingat, ada yang usil juga. Nah, saya bilang tadi, itu menjaga keimanan kamu. Jadi, dari sekarang sampai ke sana, kamu jangan takut dengan yang namanya setan atau jin. Karena kamu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah Maha Segala-galanya. Jadi udah gitu aja. Sini, bukunya saya tanda tangan, gue serahin dulu. Nah, di situ akhirnya gue pulang dan gue sampai sekarang sih masih mikir, dan itu pengalaman menurut gue ya gimana ya, itu adalah pengalaman yang nggak bisa gue lupain. Serem, tetapi di balik semua itu ada pelajaran dan hikmah yang gue alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.